Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, siapakah engkau? Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia? Yohanes menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Ia pun menjawab, bukan. Karena itu kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, kalau demikian mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita menggambarkan tentang sukacita di dalam masa penantian. Kalau dalam dunia pertanian, minimal ini pengalaman saya pribadi, ketika padi mulai menguning, itu tanda bahwa panen itu akan tiba. Lalu para petani dengan semangat dan tambah bersemangat menunggu padi yang mulai menguning itu. Dengan cara apa? Dengan cara menunggu dengan tekun, sambil mengusir hama-hama, yakni biasanya burung-burung yang akan memakan bulir-bulir padi yang mulai menguning itu. Lalu apa yang dibuat? Sawah itu atau ladang itu kan luas. Kalau satu orang menunggu, mungkin saja tidak akan semuanya tercover. Maka dibuatlah orang-orangan yang dihubungkan dengan tali yang satu ke tali yang lain. Sehingga kalau itu ditarik, semua akan bergoyang dan burung-burung itu akan terbang. Di samping itu,
Mereka pun mengusir dengan cara itu sambil bersorak-sorai. Nah, Anda bisa membayangkan, panen akan datang, hama itu tetap datang. Lalu orang harus mengusir itu, bukan dengan kesedihan, tetapi dengan sorak-sorai kegembiraan, karena panen pasti akan datang. Nah, itu kalau kita mulai menggambarkan bagaimana sukacita Minggu Advent ketiga yang disebut sebagai Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Minggu depan, Advent keempat, pagi, sore, malam sudah Vigili Natal. Tidak ada waktu lagi untuk mempersiapkan diri. Tapi justru dalam minggu ini, mengapa gereja-gereja pada umumnya menyediakan waktu untuk pengampunan dosa atau penerimaan sakramen tobat. Itulah cara mengusir hama. Itulah cara di mana kita diharapkan sungguh-sungguh dengan hati yang murni mau menyambut panen itu sebagai panen yang penuh sukacita. Nah, lalu saudara terkasih, kalau suasananya semacam itu, lalu bagaimana dengan warta Injil atau warta kitab suci yang tadi kita dengar? Baik dalam bacaan pertama maupun kedua berbicara tentang sukacita, berbicara tentang kebahagiaan, sama juga dengan referen Mazmur Tanggapan tadi. Ya. Tetapi yang ketiga, justru dalam warta Injil kita diperhadapkan dengan kesaksian Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis sebagai orang apa? Sebagai orang yang berseru-seru di padang gurun. Yang menyerukan apa? Yang menyerukan luruskanlah jalan Tuhan. Maksudnya apa? Dengan meluruskan jalan Tuhan, Tuhan bisa datang dengan sesungguhnya dan tertuju kepada orang-orang yang memiliki jalan lurus itu sendiri. Siapa? Kita. Nah, lalu bagaimana? Saudara terkasih, lihat tadi Yohanes mengatakan dengan tidak berdusta, aku bukan Mesias, aku bukan Elia, ya. Aku hanya suara yang berseru-seru di padang gurun. Berarti Yohanes dengan rendah hati mau mengatakan dirinya, memang aku bukan Mesias, tetapi orang yang mempersiapkan jalan Mesias itu sendiri. Maka dari itu yang terpenting adalah bagaimana kesaksian hidup dari Yohanes sendiri terhadap Yesus yang akan datang itu. Saudara-saudari yang terkasih, tadi dikatakan dengan jelas juga, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Apa artinya? Artinya, dalam tradisi orang Yahudi, persoalan kasut di situ mau menunjukkan bahwa aku tidak layak mengambil alih dari hak yang seharusnya dilakukan oleh orang yang dinantikan itu. Apa? Membaptis. Nah, persoalannya adalah mengapa Yohanes membaptis kalau tidak berhak? Maka Yohanes mengatakan, aku membaptis engkau dengan air. Apa maksudnya? Ini baptis pertobatan. Mengapa dikatakan baptis pertobatan? Latar belakangnya adalah orang-orang Yahudi pada waktu itu ada krisis. Krisis sebagai anak-anak Allah atau orang-orang pilihan Allah yang semakin hari semakin dihayati jauh dari kehidupan sebagai anak-anak Allah. Nah, maka dari itu mereka mulai mempertanyakan dan kehidupan mereka mulai menjauh dari Allah. Lalu muncullah kelompok-kelompok di mana ada orang yang sungguh menantikan Mesias, ada orang-orang yang tidak memperhatikan hal itu. Lalu ada dua kehidupan. Yang satu kelompok orang yang pergi ke padang gurun
dengan menantikan Mesias itu, tetapi ada yang tidak. Dalam hal ini Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak pergi ke padang gurun, ya, tetapi justru dia pergi ke masyarakat. Dan di masyarakat itulah dia mewartakan. Di tengah-tengah masyarakat itulah dia menyatakan bahwa Sang Mesias itu akan datang. Nggak usah pergi ke padang gurun. Tetapi sekarang tinggal kenalilah Sang Mesias itu. Nah, siapa Sang Mesias itu sudah ada di tengah-tengah mereka. Tinggal bagaimana sekarang memberikan kesaksian. Orang yang di mana Mesias sudah hadir di tengah-tengahnya merasakan apa sebenarnya? Tidak lain seharusnya merasakan kegembiraan, merasakan sukacita. Mengapa? Karena Sang Mesias itu yang ditunggu sebagai Sang Pembebas. Mesias itu adalah juru selamat, itulah yang dinantikan. Maka tidak bisa tidak orang harus bersukacita. Lalu di sini jelas sukacita menjadi suatu kesaksian iman. Setiap orang Kristen, setiap pengikut Kristus hendaknya memberikan kesaksian sukacita karena imannya. Nah, lalu bagaimana kenyataan hidup kalau kita mulai menghayati zaman sekarang ini? Saudara-saudari yang terkasih, memberikan kesaksian iman rasanya hal yang bisa dikatakan mudah, tetapi juga bisa dikatakan susah. Mengapa? Kalau kita dikatakan tidak mudah, karena menuntut bentuk-bentuk yang nyata, yang konkret. Kalau Yohanes Pembaptis tidak pergi ke padang gurun untuk bertapa, tetapi justru ke tengah-tengah masyarakat, demikian juga kita. Kita sebagai orang beriman tidak menyendiri. Kita seharusnya hidup di tengah-tengah masyarakat. Lalu membagikan soal kegembiraan, soal sukacita karena iman kita. Nah, lalu apa yang kita buat? Kedatangan Mesias akan membawa kemenangan. Kedatangan Mesias akan membawa kedamaian. Kedatangan Mesias akan membawa sukacita. Nah, lalu apakah kita akan bersaksi hal semacam itu di tengah masyarakat? Seharusnya iya. Tetapi kenyataannya bagaimana? Apakah benar kehidupan kita saat ini benar-benar membawa sukacita di tengah-tengah masyarakat? Apakah membawa kedamaian di tengah-tengah masyarakat? Atau justru yang terjadi sebaliknya? Inilah tantangannya. Saudara-saudari yang terkasih, menjawab hal semacam ini, dan ini menjadi tantangan kita bersama, apalagi kita sudah memasuki minggu ketiga Advent atau minggu Gaudete ini. Hendaknya sukacita menjadi kata kunci yang harus kita renungkan bersama, yang membawa kebahagiaan diri kita, tetapi juga harus membawa kebahagiaan orang lain. Karena apa? Karena iman kita membawa keselamatan. Kalau kita sungguh membawa keselamatan, kehidupan kita akan mengalami suatu kedamaian. Dan kalau kita mengalami kedamaian, mungkin saja orang yang tidak tahu akan bertanya, mengapa orang-orang Katolik kok merasa damai? Padahal kehidupan di dunia ini berat. Kehidupan di dunia ini penuh tantangan. Kita sadar, setiap orang yang hidup di dunia ini penuh tantangan. Tetapi karena mempunyai iman, kita penuh pengharapan. Dan pengharapan itulah yang membuat iman kita hidup. Kita bisa membayangkan, kalau kita sebagai orang-orang beriman, tetapi tanpa pengharapan, pasti hidup kita akan diliputi dengan apa? Duka cita, bukan sukacita. Maka marilah saudara terkasih, sadar akan kenyataan hal itu, hendaknya kita benar-benar seharusnya kita menjadi orang-orang yang penuh sukacita dalam menghadapi dunia ini dan sungguh-sungguh mewartakan lewat kesaksian hidup kita bagaimana sukacita itu kita hayati dan kita alami. Sehingga orang lain pun akan merasakan, oh ternyata kita sebagai pengikut Kristus itu benar-benar menjadi orang yang selalu bersukacita. Walaupun dunia ini penuh tantangan,
Walaupun dunia ini penuh dengan kesusahan, walaupun dunia ini penuh dengan sesuatu yang seringkali tidak mengenakkan diri kita, tetapi kita harus menghadapinya dengan penuh sukacita. Maka dari itu, saudara terkasih, kembali kita yang sekarang sudah memasuki Minggu Gaudete ini, hendaknya bersama-sama dengan Yohanes Pembaptis mau memberikan kesaksian. Kalau Yohanes Pembaptis mengarahkan hidup kita pada Kristus, tetapi sekarang karena kita sudah menjadi orang yang menerima Kristus, kita tidak diarahkan kepada Kristus, melainkan kita harus hidup berpusat pada Kristus itu sendiri. Kalau kita hidup berpusat pada Kristus, tidak lain adalah kita berpusat pada sukacita kegembiraan Allah yang telah datang di dalam kehidupan kita, yang telah menyelamatkan dan terus akan berupaya menyelamatkan diri kita sampai pada kehidupan yang kekal. Tinggal bagaimana kita mewujudkannya dalam setiap kata maupun tindakan-tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin.